Apakah Anda pernah menemukan seorang anak yang berlarian ke sana kemari? Apakah Anda pernah menemukan anak seperti ini yang tidak bisa diam, bahkan mengganggu anak yang lainnya? Kali ini dalam episode Si kecil aktif ya bun. di sini Anda akan menemukan cara-cara mengatasi anak yang super aktif di kelas. Simak videonya. Jangan sampai Anda ketinggalan ataupun tertidur saat melihat video ini, karena video ini sangat penting untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcel Augie Bagas Putra, NIM 1807396. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi anak yang terlalu super aktif di kelas, seperti yang tadi kita sudah lihat di intro ya teman-teman ya. Nah, memiliki murid yang super aktif di kelas mungkin akan menjadi kesulitan atau tantangan bagi guru-guru bagaimana cara untuk mengaturnya gitu ya. Nah, yang pertama kita adalah yang harus kita lakukan untuk mengatasi murid yang super aktif itu adalah satu, mencari faktor pemicu dari perilaku tersebut. Nah, kita harus cari nih bagaimana sih, kenapa sih si anak ini aktif banget di kelas gitu. Kenapa sih, apa gitu penyebabnya, kenapa si kecil ini ya, si anak ini aktif di kelas. Maksudnya dalam tergolong aktif tuh aktif kayak berkeliaran di dalam kelas, terus mengganggu temannya sendiri, mengacak-acak kelas gitu. Nah, di faktor-faktor pemicu ini ada yang kemungkinan ada yang pertama itu dia nggak dapat perhatian dari orang tua, yang kedua dia dicuekin di kelas, yang ketiga tidak ada yang mau berteman dengannya. Oleh sebab itu makanya karena merasa bosan, nggak ngapa-ngapain, duduk doang di kelas gitu kan, jadi si anak tersebut mencari perhatian, mulai aktif lah kesana kemari, gangguin teman-temannya untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya ataupun guru. Yang kedua ada mendengarkan apa yang diinginkan anak sebelum pembelajaran dimulai. Nah, cara ini juga bisa dilakukan untuk anak-anak di dalam kelas yang memang memiliki sifat super aktif, misalnya dengan memberikan perhatian sebelum anak tersebut mencari-cari perhatian gitu. Jadi sebelum dia berlari-lari dalam kelas, para pendidik bisa memberikan perhatian yang lebih kepada si anak tersebut agar mencegah si anak itu lari-larian di dalam kelas gitu. Karena kalau kita nggak kasih perhatian yang lebih di awal, anak ini akan mudah sekali merasa bosan gitu. Yang ketiga, ada memberikan hukuman pada anak. Nah, mungkin sebagian orang memberikan hukuman itu tidak baik untuk dilakukan ya. Tapi, namun ada beberapa hal juga ya yang bisa menyebabkan cara ini perlu dilakukan gitu. Kalau memang sudah keterlaluan gitu. Misalnya saat berbagai prosedur atau berbagai pembelajaran yang dilakukan sudah tidak berhasil, tetapi jangan kasih hukuman dia pas kita tuh lagi marah gitu. Kasih hukuman kita saat kita sedang adem hatinya, baru kita kasih tahu ke anak tersebut. Coba kasih hukuman yang membangun, hukuman yang ringan. Contohnya seperti kalau kamu masih kemana-mana gitu, kalau kamu masih gak bisa diam, nanti kamu sama ibu kita kerjain soal bareng-bareng, misalnya gitu. Kita kerjakan soal tambahan bareng-bareng gitu. Dan ini bisa jadi untuk menambahkan memberi kesan pada anak bahwa dia merasa diperhatikan. Nah, selanjutnya di nomor 4 ada melakukan pengembangan dari tingkah laku yang dilakukan. Nah,
cara-cara ini bisa juga menjadi cara yang baik untuk si anak yang super aktif di dalam kelas tersebut. Misalnya ketika kita memberikan atau memberitahu ke anak tersebut, nak, tolong ya, kalau kamu baik terus, kalau kamu tidak berlari-larian, kalau kamu bisa diam di kelas menyimak apa yang ibu guru atau bapak guru jelaskan, kamu mendapatkan reward, mendapatkan hadiah atas ya imbalan lah. Kenapa? Karena jika kamu bisa mempertahankan sikap yang baik dan benar, kamu akan mendapatkan reward. Nah, rewardnya apa itu? Misalnya kalau ditanya tersebut, rewardnya apa bu? Nah, bisa berupa tambahan nilai, bisa berupa barang, pensil atau pena yang bisa kita berikan kepada anak tersebut. Nah, selanjutnya yang kelima, ada memberikan pengertian kepada teman sekelasnya agar tidak menjauhinya. Biasanya teman-teman si anak yang cenderung aktif ini dimusuhi nih di kelasnya karena dia terlalu mengganggu teman kelasnya gitu, dan teman kelasnya terasa terganggu gitu. Nah, caranya kita kasih pengertian ke teman sekelasnya agar tidak menjauhinya gitu. Karena kalau tetap menjauhinya gitu, tetap kalau dijauhin, bener-bener dijauhin, si anak ini bakal makin menjadi gitu, bakal makin menjadi untuk mencari perhatian karena dia tidak dapat mendapatkan perhatian dari manapun kan. Makanya harus kita kasih tahu ke teman-temannya gitu. Dan ada kalanya juga kita juga harus memberitahu kepada teman-teman yang ibaratnya nggak cenderung tidak lebih aktif ketimbang yang si super aktif ini, untuk menjaga jarak gitu. Tapi bukan maksudnya menjauhi si anak tersebut tuh. Selanjutnya di nomor 6 adalah memberikan perlakuan yang sama dengan yang lain. Nah, di kelas ini ketika ada seorang anak yang super aktif dengan anak yang berbeda dengan tidak terlalu aktif lah, misalnya anak normal lah, sebaiknya jangan pernah memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak-anak yang lainnya gitu, anak hyperaktif dengan yang lainnya gitu. Karena jika diberi perhatian yang berbeda, malah ini akan menjadi pemicu pada anak-anak hyperaktif atau superaktif. Sebaiknya lakukan saja kegiatan pada biasanya, sehingga nantinya teman-teman yang ada di kelasnya dapat lebih mengerti gitu dan paham mengenai cara membantu anak yang superaktif tersebut. Setelah itu di nomor 7 adalah bekerja sama dengan orang tua mengenai asupan makan anak. Ya, untuk mengurangi kelakuan superaktif atau hyperaktif pada anak ini, sebaiknya guru juga melakukan koordinasi pada orang tua murid agar menghindarkan makanan yang cenderung mengandung banyak gula, bahan pengawet, minuman dingin, dan juga pewarna makanan. Karena akan semakin membuat si anak itu menggebu-gebu, energinya akan berlebih dan memunculkan sikap superaktif di kelasnya. Selanjutnya di nomor 8 adalah membantu anak si hyperaktif ini atau superaktif dalam menenangkan diri saat dia marah atau frustasi. Cenderungnya ketika anak superaktif ini marah, dia merasa kecewa, dia mungkin bisa jadi mengganggu temannya, seperti memukul temannya, terus tidak dapat mengontrol lah di dalam kelasnya itu. Nah, jika ada yang merasa marah atau frustasi, coba kita kasih pengertian yang lebih dalam, kita samperin anaknya, terus kita suruh untuk ambil nafas dalam-dalam, kita suruh rileks anaknya, terus kita tanya, kenapa kamu marah gitu. Kenapa kamu marah, kita
kita berikan kasih sayang yang lebih kepada si anak tersebut agar si anaknya tersebut bisa mengontrol dirinya sendiri gitu. Nah, ketika cara ini sudah dilakukan, bisa dilakukan terus-menerus oleh dirinya sendiri sehingga si anak tersebut bisa mengontrol gitu. Yang ke-10, ada mendorong anak yang cenderung superaktif atau hyperaktif untuk melakukan hal-hal yang positif. Pada anak yang superaktif, mereka cenderung memiliki energi yang berlebihan. Maka itu sebaiknya beri arahan dan dorongan dengan memberikan kegiatan olahraga yang melebihi anak lainnya. Misalkan anak tersebut tidak bisa diam di saat di dalam kelas gitu. Sebaiknya dorong anak untuk melakukan kegiatan olahraga. Sarankan si anak tersebut untuk mengikuti ekstrakurikuler yang membangun, misalnya seperti olahraga bela diri atau olahraga bola dan lain sebagainya gitu. Dengan begitu kalau sudah, anak akan mengeluarkan energi berlebihannya melalui berbagai kegiatan yang positif yang tadi disebutkan. Selalu mengkomunikasikan pada orang tua. Nah, positifnya atau baiknya kita selalu mengkomunikasikan pada orang tua agar orang tua tahu gitu dengan kondisi anaknya yang cenderung super aktif di kelas gitu. Mungkin dengan bantuan orang tua, si anak tersebut bisa merubah dirinya atau merubah dirinya ke yang lebih baik lagi agar tidak cenderung super aktif dan mengganggu teman-temannya gitu. Yang terakhir ada berikan sikap yang tegas namun jangan bersikap marah. Nah, jika berbagai hal yang sudah diupayakan sangat sulit, misalnya yang terakhir itu nggak bisa gitu untuk dilakukan, sebaiknya berikan sikap yang tegas tapi jangan terlihat marah ya, kayak kamu diem gitu misalnya gitu. Nah, caranya adalah menatap, memanggil namanya, misalnya memanggil namanya, terus menatap matanya, terus kita samperin ya supaya dia tuh mau mendengarkan segala ucapan yang kita katakan kepada mereka gitu. Jangan lupa memberikan sugesti-sugesti mengenai hal-hal yang tidak baik untuk dilakukannya. Misalnya, Doni, kamu tolong diam di sini dulu ya, jangan kemana-mana, karena itu tidak baik, bisa mengganggu teman-temannya gitu. Kita kasih perhatian yang lebih ke dia dan kita kontrol dia agar dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Dan segitu saja dari sumber dosen psikologi.com tentang cara mengajar anak hyperaktif di sekolah atau cara mengajar anak yang super aktif di sekolah. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike, kalau suka di like. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian tentang bagaimana caranya mengajar anak super aktif di sekolah gitu. Kalaupun teman-teman ada saran mengenai video ini, bisa langsung komen aja di bawah. Nanti akan saya baca satu-satu mengenai video ini demi kebaikan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.